Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat seniman. Saya di sini akan mengajak jalan-jalan kalian dengan melihat museum yang memajang seni-seni terkenal. Ya, benar. Kita akan mengunjungi Museum Seni Rupa dan Keramik. Sebelum itu, mari kita kenal sedikit sejarah perjalanan sang si museum. Museum Seni Rupa dan Keramik terletak di Jalan Pos Kota Nomor 2, Kota Madia, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia. Museum yang tepatnya berada di seberang Museum Sejarah Jakarta itu memajang keramik lokal dari berbagai daerah di tanah air, dari era Kerajaan Majapahit abad ke-14 dan dari berbagai negara di dunia. Gedung yang diresmikan pada tanggal 12 Januari 1870 itu awalnya digunakan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kantor Dewan Kehakiman pada Benteng Batavia Ordinaris Raad van Justitiebeen Het Hak Kasteel Batavia saat pendudukan Jepang dan perjuangan kemerdekaan sekitar tahun 1944. Tepat itu dimanfaatkan oleh tentara KNIL dan selanjutnya untuk asrama militer TNI. Dan pada 10 Januari 1972, gedung dengan 8 tiang besar di bagian depan itu dijadikan bangunan sejarah serta cagar budaya yang dilindungi pada tahun 1967 sampai 1973. Gedung tersebut digunakan untuk kantor Wali Kota Jakarta Barat. Gedung tersebut kemudian diresmikan sebagai Balai Seni Rupa Jakarta oleh Soeharto selaku Presiden Indonesia pada tanggal 20 Agustus 1976. Kemudian pada 1990 bangunan itu akhirnya digunakan sebagai Museum Seni Rupa dan Keramik yang dirawat oleh Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta. Pada awalnya, nama yang digunakan untuk gedung ini adalah Balai Seni Rupa dan Keramik yang kemudian dirubah menjadi Museum Seni Rupa dan Keramik. Baiklah teman-teman seniman, itu adalah sejarah sang si Museum Seni Rupa dan Keramik. Menarik bukan? Tidak hanya banyak hal terjadi dari masa ke masa, menyaksikan perkembangan waktu. Museum ini juga menjadi pengembangan di mana semua karya dan inspirasi para seniman berkembang. Bicara mengenai seniman, mari kita lihat beberapa karya yang terpajang di dalamnya. Bisa kita lihat di sini lukisan dari Rastrika yang dipajang di Museum Seni Rupa dan Keramik. Lukisan dengan tempo pewayangan ini menggambarkan cerita, lakon Sumantri dan Sukrasana sebagai penggambaran antara baik dan jahat. Sumantri yang digambarkan sebagai tokoh pewayangan yang lebih mencintai jabatan, ambisi, dan kekayaan sehingga ia harus mengorbankan adiknya sendiri. Sedangkan Sukrasana digambarkan sebagai tokoh pewayangan yang memiliki jiwa balas kasih, ketulusan, dan keikhlasan untuk membantu. Karya-karyanya begitu luas, elegan dengan bentuk-bentuk yang detail, komposisi-komposisi warna pada karyanya memancarkan karisma yang kuat dan tenang, namun terkadang menggelora. Baiklah teman-teman seniman, itu adalah penjelasan dari salah satu seni yang Rastrika buat. Sekarang kita mari mengenal siapa itu Rastrika. Jadi, Rastrika lahir di Gegesik Kulon, Cirebon, Jawa Barat pada tahun 1942. Rastrika belajar menyelesaikan pendidikan hanya sampai kelas 5 di sekolah rakyat. Rastrika belajar melukis secara otodidak dan sejak usia 10 tahun. Bakat Rastrika mulai terlihat di mana Rastrika sering menggambar di atas sabak atau sejenis batu yang digunakan untuk menulis dengan motif wayang ciri khas Cirebon. Bakat Rastrika diturunkan dari kakeknya yang juga seorang pengukir keris. Pada tahun 1960-an, pada saat usia belasan tahun, Rastrika mulai melukis di atas kertas dan cenderung tertarik melukis di atas kaca.
Tema-tema lukisan kaca Rastrika umumnya merupakan satu penggambaran antara baik dan buruk, hukuman dan kejahatan yang dihiasi dengan pola-pola motif campuran Jawa, Hindu, Islam, dan Cina. Tema lukisan kaca Rastrika juga terinspirasi dari cerita pewayangan, kisah, atau legenda rakyat. Sejak tahun 1970, Rastrika telah mengikuti dan berpartisipasi dalam berbagai pameran. Salah satu pameran terbesarnya adalah pameran lukisan kaca dengan tema Citra Indonesia yang dilaksanakan pada 1980. Salah satu karya Rastrika lukisan kaca dengan tema Bharatayuddha dengan ukuran tinggi 3 meter dan lebar 11 meter. Rastrika juga pernah mengikuti berbagai pameran, baik pameran tunggal atau pameran bersama. Gaya lukisan Rastrika mengandung motif wadasan, megamendung, dan motif naga di setiap lukisan kaca Cirebon. Karya-karya banyak dikoleksi oleh kolektor baik dalam maupun luar negeri. Rastrika juga pernah menerima penghargaan dari Bentara Budaya Award pada tahun 2012. Namun Rastrika wafat pada tanggal 26 Agustus 2014. Di sini ada karya seni rupa yang dibuatkan oleh Kak Amrus Natasha yang dibuatkan karya pada tahun 1995. Medan Sumatera Utara tanggal 21 Oktober 1933. Ia memulai memahat pada tahun 1954 ketika belajar di Akademi Seni Indonesia ASRI di Jogja. Selama peringkat ASRI pada tahun 1955, karyanya di sebuah pameran di sana dipuji dan ia memulai diakui untuk seninya karena buatannya dalam pameran lain untuk konferensi Asia Afrika di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dibeli oleh Presiden Indonesia saat itu Soekarno untuk koleksinya. Salah satu koleksi Amrus Natasha di Museum Seni Rupa dan Keramik ada lukisannya pahat kayu Cina Jatinegara yang dipahat dan dilukis tahun 2000. Kombinasi lukisan dengan patung dan ukiran kayu seperti yang dihasilkan semenjak abad pertengahan di Eropa yang hanya memanfaatkan permukaan datar kayu. Ketertarikan Amrus Natasha pada pencitraan muncul pada peristiwa 1998. Lukisan ini menggambarkan kehidupan sosial masyarakat Cina yang hidup dan menetap di salah satu kota bagian timur kota Jakarta. Ia menciptakan lukisan-lukisan pencipta dalam berbagai format dan dinamis. Amrus cenderung menggambarkan penciptaan dengan latar belakang interaksi sosial antar budaya melalui karyanya yang sederhana namun monumental.